anak-anak kelas 5, kembali lagi bertemu dengan Miss Mela. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran KTK kita yang kedua, yaitu tentang karya seni rupa 2 dimensi. Minggu lalu kalian sudah belajar ya apa itu karya seni rupa Nusantara. Kalian sudah belajar tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, lalu ciri-ciri, ada contohnya juga, dan fungsi, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat apa itu karya seni rupa 2 dimensi. Nah, apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Lalu, contoh karya seni rupa 2 dimensi, ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi, dan media pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, apa sih karya seni rupa 2 dimensi itu? Karya seni rupa 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Nah, kemudian yang kedua, contohnya. Karya seni rupa memiliki beberapa contoh, tapi contoh di bawah ini nanti adalah contoh yang Miss bisa berikan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, yang pertama ada lukisan. Pasti semua sudah tahu ya lukisan itu apa. Kemudian yang kedua ada motif. Dan yang ketiga ada wayang kulit. Kalian juga sudah tidak asing dengan wayang kulit. Lalu yang ketiga, ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi. Ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi adalah setiap karya itu memiliki ciri-ciri tertentu dengan melihat secara jelas. Kemudian yang dilihat adalah tentang jenisnya, tema, simbol, bahan, dan cara membuatnya. Kita bisa membedakan karya seni itu dengan karya seni yang lain. Jadi ingat baik-baik ya untuk bisa membedakan, karena setiap karya seni itu memiliki ciri-ciri tertentu. Anak-anak harus melihat apa tadi? Jenis, tema, simbol, bahan, dan cara membuatnya. Nah, misalnya anak-anak, lukisan. Ada lukisan yang memiliki tema tertentu. Misalnya lukisan yang bertema pemandangan, itu bisa menampilkan simbol-simbol seperti langit, laut, awan, apalagi kira-kira. Ya, bisa sawah, mungkin gunung, pantai, dan lain-lain. Begitu juga misalnya lukisan yang bertema tentang manusia. Maka lukisan tersebut akan memperlihatkan gambar perilaku manusia. Jadi dengan melihat hal-hal itu tadi, karya seni 2 dimensi itu akan terlihat ciri-cirinya itu apa saja. Nah, yang keempat, media pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Di sini media yang digunakan contohnya yang pertama adalah kanvas. Anak-anak tahu ya kanvas itu apa? Kanvas itu media untuk melukis. Nah, kalau ada kanvas, biasanya alatnya itu ada cat minyak dan juga cat akrilik untuk melukis ya. Tentu saja cara membuatnya adalah dengan dilukis. Yang kedua, kertas. Nah, ini setiap hari kalian pasti bisa melihatnya untuk kertas. Alat yang digunakan biasanya pensil warna, krayon, cat air, dan juga pastel. Nah, cara membuatnya karya seni rupa 2 dimensi di kertas itu bisa dengan cara melukis atau juga cap, teknik cap. Dan yang ketiga adalah kain. Dengan menggunakan media kain, alat-alat yang bisa membantu adalah menggunakan benang dan juga pewarna pakaian. Nah, cara membuatnya apa atau hasil karya yang akan bisa dihasilkan itu apa? Yaitu dengan cara dibatik, dicap, ditenun, atau dijahit. Dan yang terakhir adalah media kulit binatang. Nah, kalau yang satu ini, anak-anak diusahakan ini adalah binatang yang memang sudah
meninggal ya, atau sudah mati, bukan dengan cara berburu binatang untuk sengaja diambil kulitnya. Nah, biasanya yang digunakan itu seringnya adalah kulit lembu. Ya, biasanya kulit lembu. Nah, kemudian alat yang digunakan adalah alat pahat dan juga cat. Kenapa alat pahat? Nah, karena biasanya bulu-bulu dari binatang tersebut akan dibuat sesuai dengan karya yang kita inginkan. Jadi kita akan memahat bulu-bulu tersebut, begitu. Atau mungkin bukan dipahat ya, tapi dipangkas, mungkin bahasa yang lebih familiarnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak, contoh karya seni rupa 2 dimensi. Karena tadi kan pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi hanya panjang dan lebar. Jadi permukaannya biasanya tipis atau rata. Nah, itu yang disebut dengan karya seni rupa 2 dimensi. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Nah, kalian bisa juga bertanya jika nanti kurang jelas atau ada yang ingin kalian ketahui. Tugas kalian hari ini adalah membuat mind map karya seni rupa 2 dimensi. Kalian tidak harus menuliskan semua hal yang sudah Miss jelaskan di sini. Kalian buat poin-poin pentingnya untuk dimasukkan ke dalam mind map. Nah, di dalam mind map itu kalian harus membuatnya semenarik mungkin dan tidak terlalu banyak tulisan. Tapi kalau hiasan malah boleh. Nah, yang akan dinilai nanti adalah kerapian tulisan. Misalnya ada gambar atau hiasan, berarti kerapian gambar dan juga hiasan itu sendiri. Terus warnanya juga harus menarik, seperti itu. Karena itu bagian dari hasil karya 2 dimensi kalian, yaitu mind map. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.